Bacaan Injil bicara tentang ego sum pastor bonus. Aku adalah gembala yang baik. Ada ikatan yang tidak terpisahkan antara gembala dengan domba-dombanya. Saya harap itu juga yang terjadi di paroki ini. Ada keakraban, ada keintiman, ada kehangatan antara gembala yang sudah ditugaskan di paroki ini dengan domba-dombanya. Biasanya figur gembala harus besar, tinggi, dan gendut. Supaya yakin betul bahwa domba-dombanya juga tidak kalah gendut. Coba lihat kanan kiri Anda, apakah sudah ada domba yang ideal di antara kita? Saudari-saudaraku, keintiman dengan Yesus itu poinnya. Minggu panggilan seringkali kita rayakan dengan mengundang suster, frater, bruder, romo untuk berkisah tentang panggilan mereka sebagai imam religius, biarawan-biarawati. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah Anda menyadari tanpa Yesus Anda tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Tanpa Yesus tidak ada pengharapan. Tanpa Yesus kita tidak bisa memegang janji yang tadi disebutkan. Tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Maka pertanyaan pertama Romo untuk Anda semua, apakah Anda sudah cukup kenal dengan Tuhan Yesus? Apakah secara personal Anda mengenal Dia? Apakah Anda bisa memberi nama siapa Tuhan Yesus bagi Anda? Anda punya jawabannya? Punya? Betul? Siapa Tuhan Yesus bagi Anda? Ibu lektris ini, ibu pemazmur. Pendamping hidupmu. Bukan suami ya pendamping hidupmu ya. Tuhan Yesus. Oh enggak punya suami. Enggak punya suami, belum ya. Oh memang selibat, tidak punya ya. Puji Tuhan, saya juga enggak punya istri. Ya. Tuhan Yesus pendamping hidup saya. Kalau itu yang sampai dari kedalaman hatimu, so be it. Indah sekali. Yesus yang mendamping hidup saya. Saya tidak butuh laki-laki. Tapi saya butuh Yesus dalam hidup saya. Dan itu yang Anda imani dari dalam. Dan ini baik sekali, contoh yang baik. Anak muda. Mana anak muda ya? Kok anak tua semua di sini? Ah iya, ini lektornya. Engkau tadi lektor begitu bersemangat sampai berdengung semuanya ya. Coba, siapa namamu nak? Feren, siapa Yesus bagimu? Teman curhat. Wow, luar biasa. Jadi dia bukan Tuhan, dia teman curhat yang baik. Wow, luar biasa. Mungkin jawabannya tanda petik agak konyol, maaf. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat mendalam. Romo, kemanapun saya punya masalah, saya tahu saya ada Yesus. Kemanapun saya melangkah, saya tahu Yesus teman terbaik saya. Isn't it beautiful? Cantik sekali jawabanmu. Tiap orang harus punya jawaban atas pertanyaan ini. Karena Anda, kalau domba sampai terpisah tidak bisa memberi nama kepada gembala Anda, tidak ada hidup kekal. Anda harus punya relasi yang mendalam dengan Yesus. Dan relasi yang mendalam dengan Yesus itu dimulai saat ini. Sekarang ini juga. Mengapa? Karena hidup sama seperti di bacaan pertama dan bacaan kedua, akan penuh dengan masalah. Orang-orang pilihan seperti Santo Paulus, Santo Barnabas, orang-orang pilihan, rasul-rasul pilihan, mereka juga mengalami masalah dalam hidup mereka. Dan apa yang menyelamatkan mereka? Iman dan pengharapan di dalam Yesus. Mereka mengenal Yesus secara intim, secara pribadi, sampai mereka tidak bisa lagi digoyahkan. Dengan segala cintaku pada generasi X, generasi Gen X, Gen Millennials, Gen Z, Gen Alpha, kadang-kadang kita terlalu berfokus pada mental health gitu ya. Dikit-dikit aku tersakiti, aku nggak bisa, aku nggak kuat gitu ya. Seolah-olah hidup itu yang menentukan itu Anda sendiri. Hei, jangan lupa, Anda punya gembala yang lain. Yang menentukan langkah hidup Anda dan kemana Anda pergi.
Maka hidup bukan tentang aku saja. Hidup adalah tentang relasi dengan Yesus. Dan biarkan Allah menuntunmu sampai jauh. Saya akan menutup homili ini dengan cerita. Suatu saat dalam hidup Romo, saya mengalami kesulitan luar biasa untuk mewartakan Yesus di tengah kumpulan orang-orang Jawa Tulen di kota Klaten. Saya ditugaskan di rumah sakit untuk menyuapi orang-orang yang sakit terminal. Anda tahu sakit terminal itu sakit apa? Yang sudah siap berangkat ke surga itu loh. Jadi seolah-olah sedang di terminal. Jadi saya bertugas untuk menyuapi simbah-simbah yang tidak bisa bahasa Indonesia. Sementara Romo, dari wajah saya kan kelihatan, saya tidak bisa bahasa Jawa. Apalagi mereka menggunakan bahasa Jawa yang halus. Yang saya tahu cuma neng kono neng kene, kabeh-kabeh neng kono neng kene gitu, kurang lebih begitu ya. Anda yang orang Jawa pasti tahu artinya. Waktu saya menyuapi satu simbah ini, saya mengalami kesulitan yang hampir menggetarkan batin saya. Apa yang terjadi? Ketika tak suapi, mbahnya itu teriak dalam bahasa Jawa, "Duduh mas, duduh mas." Duduh itu apa? Saya tidak tahu duduh itu apa. Saya pikir duduh itu apa Bapak Ibu? Yang orang Jawa? Kuah artinya. Mbah itu minta kuah waktu disuapin. Romo berpikirnya dengan keterbatasan saya, duduh itu adalah format bahasa Jawa halus untuk, nguyuh, untuk pipis. Jadi saya angkat pispotnya, duduh mbah. Pispotnya itu ada isinya. Dan oma-oma ini, wah teriak ya, duduh. Saya tidak tahu apa itu duduh. Rupanya dia berpikir saya mempermainkan dia. Jadi saya minta kuah kok malah dikasih air yang lain gitu. Besoknya mbah ini meninggal. Kok Anda ketawa, saya lagi sedih itu. Saya merasa sedih hati karena saya merasa gagal melayani dengan sepenuh hati. Sampai satu suster mengingatkan saya, Romo, frater waktu itu ya, frater, jangan terlalu bersedih. Di surga mbah ini mendapatkan duduh sebanyak yang dia mau. Mendapatkan kuah yang dia suka. Frater jangan terlalu bersedih. Frater sudah melayani dengan cukup baik. Ingat yang frater lakukan. Itu melayani Yesus dengan kelemahan frater. Lalu saya ingat, jangan-jangan saya terlalu bersedih karena saya memikirkan egoku. Memikirkan aku gagal, aku gak bisa, aku gak sanggup. Jangan-jangan kebanyakan akunya. Lalu Yesus lupa. Yesus saya tinggalkan di ujung sana. Maka untuk Anda yang sedang patah hati, untuk Anda yang sedang kecewa dengan hidup, untuk Anda yang sedang meratapi kehidupanmu dengan salib yang sangat berat ini, ingat kata-kata saya, jangan-jangan kita menangis terlalu banyak sampai lupa bahwa Yesus adalah gembala kita. Jangan lupakan Yesus. Dia gembalamu. Amin. Sebagai penutup lagi yang kedua, ingatkan kanan kiri Anda, Yesus gembalamu. Enggak kenal ya? Kenalan. Yesus gembalamu. Katakan, 1, 2, 3. Kok Anda kayak sungkan-sungkan gimana? Inilah orang Jakarta ini, ampunilah ya Tuhan. Anda itu harus akrab gitu loh, satu jemaat. Coba katakan, Yesus gembalamu. Yesus menuntunmu. Salibmu memang berat. Katakan, itu berat betul itu. Salibmu memang berat. Tapi jangan lupa ada Yesus sang gembala. Semoga dengan demikian kita kembali ke surga dengan keyakinan ini. Menutup mata sebagai domba-domba bahagia. Kita melihat Yesus dari wajah ke wajah. Datanglah ya Tuhan Yesus.